Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia. Kali ini kita mau ngomongin tentang pandemi corona nih. Nah, di sini udah ada teman saya. Namanya siapa, Dok? Kenalin dong. Halo Dok. Jadi aneh Dok. Nama saya Dewi. Saya kebetulan di bagian penyakit dalam, RSA di bagian infeksi. Nah, dia ini orang infeksius. Makanya pakai masker ya kan. Ini di Rumah Sakit Saiful Anwar juga, dosen juga kayak saya di Universitas Brawijaya. Tonton terus konten ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang penyakit kulit atau nanti yang ada hubungannya dengan corona, boleh di kolom komentar. Sekarang ini Wi, mau tanya-tanya, ini kan kita udah hampir 9 bulan ya pandemi corona. Sebenarnya corona itu ada apa enggak sih? Enggak, sebenarnya konyol ya. Soalnya banyak juga masyarakat yang masih ada apa enggak ya, terus mengabaikan, mereka nggak pakai masker. Coba ada apa enggak sih, Dok? Iya, corona ada ya. Mungkin mau ulang tahun sekarang ini ya. Oh, mau setahun ya? Mau setahun, iya. Jadi pasti ada. Jadi memang infeksi yang baru, yang baru memang asalnya tahun 2019 Desember ya, di Wuhan asalnya. Sekarang masih, Cina ya? Di Cina. Sekarang masih bertahan. Kayaknya kerasan ini ya. Kerasan di Indonesia ya. Mudah-mudahan cepat pulang lah ya. Jadi memang masih ada dan semakin bertambah, Dok lah. Oh iya. Ini secara dunia pun juga semakin bertambah ya. Iya. Cara penularannya tuh gimana, Dokter Dewi? Iya. Kalau lihat cara penularannya, corona itu kan ditularkan lewat droplet ya. Kayak kita ngomong, makan, kemudian bersin, batuk, nah itu juga. Dan beberapa itu dilaporkan bisa menjadi penularan secara airborne, dalam arti bisa di udara seperti itu. Cuma tergantung tindakan medis, tergantung kondisinya. Tergantung kondisi ya. Seperti ini droplet sama kontak dengan bahan droplet. Iya, jadi untuk ngurangi itu, jadi kita wajib pakai masker. Jangan lupa ya, wajib pakai masker nih, ahlinya loh yang ngomong. Dokter Dewi kan waktu itu saya swab ya, terus nanti ada rapid juga. Sebenarnya penting atau enggak sih rapid atau swab tuh mana yang lebih, maksudnya hasilnya pasti. Terus saya mau tanyain lagi, berapa lama sih kita amannya swab atau rapid itu? Jadi sebenarnya yang paling penting untuk mengetahui kita tuh terkena atau terinfeksi corona atau tidak itu adalah swab, Dokter Nana. Swab ya, yang dimasukkan ke ini. Dan diperiksa virusnya, kan ada swab itu ada antigennya saja. Antigen ya? Yang ini mencari virusnya, jadi benar ada virusnya nggak, swab PCR itu. Oh, berarti yang paling benar tuh ya swab PCR itu, tapi mahal, Dokter Dewi? Ya, memang beberapa. Cuman memang beberapa ada yang tidak berbayar karena memang di rumah sakit yang memang khusus ya, rujukan. Oh, rujukan ya? Ya, tentunya dengan indikasi khusus. Kalau antigen atau antibody itu kan, antibody ya, rapid itu. Rapid, antibody ya? Jadi antibody setelah ada paparan dari patogen atau virus, nanti kita timbul membentuk antibody. Bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Oke, itulah sebabnya kalau orang yang ininya rapidnya negatif, swabnya bisa positif. Bisa ya. Jadi itu memang bisa ya, Dokter Dewi ya. Nah, kalau amannya berapa kali ini ada nggak, Dokter Dewi, rujukannya misalnya? Kalau amannya berapa kali sebenarnya tergantung ya. Satu, kalau swab PCR, kalau kita bergejala yang mengarah ke COVID, ini memang baiknya kita terkonfirmasi ya dengan PCR. Atau kita kontak, misalkan habis paparan nih, ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi, ya itu, atau kontak dengan orang yang probable misalkan ya, maka kita boleh-boleh aja kita melakukan. Probable tuh maksudnya kemungkinan dia OTG gitu ya, bergejala. Pneumonia sesak gitu ya. Dan mengarah ke sana dan akhirnya terkonfirmasi, maka kita baiknya melakukan. Jadi nggak ada patokan waktu sebenarnya ya. Terus sekarang nih kan mau akhir tahun, terus kemudian nanti tahun baru, terus banyak libur nih, Dokter Dewi. Saya sendiri udah pengen sebenarnya perjalanan ya, jalan-jalan. Saya juga. Tapi juga lelah ya. Jadi gini, gimana sih perjalanan yang aman tuh? Misalnya saya mau ke Bali nih.
Apa aja yang harus saya siapkan? Ya, kalau merujuk pada COVID ya, kita harus berpatokan pada VDJ itu tadi, ventilasi, durasi dan jaraknya. Oke, ventilasi, durasi, jarak. Oke. Ventilasi itu artinya kalau kita sebaiknya menghindari ruang tertutup. Nah, ini kayak ini kan terbuka. Iya. Kalau udah bener ini ya? Udah bener. Bisa kita lanjutkan. Kalau ruang tertutup kayak misalkan mobil atau pesawat, itu kan tertutup ya. Tapi sih masih bisa dibuka ya. Tapi seandainya kita harus pergi, misalkan paling aman memang kita dengan misalkan mobil yang serumah, Dokla. Jadi yang di kontak erat itu aja gitu. Ya. Bisa sih. Kalau seandainya tidak bisa, terpaksa harus dengan transportasi umum yang lain kita pesawat. Saya belum punya jet pribadi soalnya. Jadi saya harus ini makanya tanya dulu. Kalau nggak usah deh. Saya di rumah aja. Jadi pakai masker tetap pakai masker ya. Juga tidak membuka karena kalau sirkulasi tertutup itu akan menjadikan yang tadinya hanya sekedar droplet bisa menjadi airborne. Oke. Sebenarnya Dokter Dewi ya, masker tuh semuanya menjamin nggak sih? Atau hanya yang kayak kita aja nih masker bedah? Iya, masker sebenarnya cukup efektif, tapi tidak 100%. Oke. Ya, karena satu dari bahan masker berbeda. Masker kain sebenarnya juga masih bisa ya. Cuman keefektifannya berbeda dengan masker bedah, dengan masker yang lain. Cuman yang utama memang sebenarnya tidak hanya masker, kan 3M ya. Jadi masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi takutnya kita pegang ini kemudian kucek-kucek mata. Atau pegang yang lain, jadi virus bisa masuk. Oke. Sekarang kita ngomongin ini Dokter Dewi, kan misalnya orang udah terinfeksi ya, terus sembuh kan swabnya 2 kali negatif. Iya betul ya, kriteria sembuh gimana Wi? Sekarang sih kalau Kemenkes yang terbaru pedoman 5 tidak memakai kriteria sembuh dengan swab 2 kali negatif. Sebenarnya kalau tanpa gejala 10 hari isolasi sudah dinyatakan penyintas ya sembuh. Kemudian yang kalau bergejala itu adalah ringan sedang adalah 3 hari bebas gejala sudah dinyatakan discard atau selesai pengawasan. Tapi kalau yang pneumonia berat yang sampai ada alat bantu napas di rumah sakit itu memang wajib swab ulang. Jadi ada tingkatannya ya Dokter Dewi, ada yang penyintas dan lain-lain tadi itu ya. Nah, misalnya kita udah penyintas itu tadi 10 hari tanpa gejala berarti kan sudah ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa tertular atau tidak? Kalau masih bisa tertular, masih bisa dong. Pasti ya, tergantung aktivitas. Kalau menularkan? Kalau menularkan, data dari CDC dan WHO sebenarnya beberapa penelitian mengatakan setelah 14 hari atau setelah 3 hari bebas gejala itu, bahkan ada setelah 10 hari ya penelitian terakhir ya, cuman saya agak lupa. Jadi itu sudah aman. Kalaupun swabnya masih ada, mungkin itu hanya sekedar potongan virus ya, jadi bukan virus yang aktif menularkan sebenarnya. Gitu, potongan virus. Rapid itu kalau kita habis terinfeksi itu masih bisa positif ya Dokter Dewi? Akan terus positif ya? Karena itu potongan virusnya itu tadi. Antibody. Seperti penyakit yang infeksi yang lain, misalkan DB atau mungkin demam berdarah, tipes. Tipes atau mungkin hepatitis, maka antibodinya itu pasti akan ada sampai lama. Oke. Jadi tapi kita tidak perlu khawatir ya, karena kan sudah ini tadi sudah selesai. Tidak ada gejala tadi. Oke. Wah, ribet juga ya ini. Semoga aja cepat selesai nih ya, Dokter Dewi. Yang terakhir yang lagi rame nih Dokter Dewi, vaksin. Nah, katanya yang mau divaksin tenaga medis dulu. Ya, terus pokoknya rame banget, ada yang viral divaksin terus abis itu lumpuh dan lain-lain. Ada Dokter Dewi, saya nggak tahu itu. Sebenarnya gimana Dokter Dewi? Di Dokter Dewi Hati Nurani, Dokter Dewi sendiri nih, mau nggak vaksin? Terus yang kedua, aman nggak vaksin ini? Iya. Jadi kalau terkait corona ini sebenarnya vaksin itu terus saja juga sama dengan pemakaian masker, tidak 100% aman. Semuanya terkaitan karena sekali lagi penularannya adalah dengan tadi droplet dan kontak ya. Nah, sementara vaksin yang beredar ini sepengetahuan saya memang beberapa penelitian di fase 3-nya. Jadi mungkin dokter juga sudah sangat paham ya kalau sesuatu obat atau
vaksin ya, obat ataupun obat itu pasti sebelum di launching harus ada berapa fase ya? Betul. 3 fase, terus fase yang terakhir itu untuk apa namanya, melihat di ini kan, apa namanya, di masyarakat, populasi yang populasi bervariasi sehingga dengan dilaporkan keamanannya. Iya, gimana tuh dok? Untuk yang ini beberapa jenis vaksin itu memang belum dilaporkan keamanannya, hasilnya maksudnya sudah dilakukan, cuman belum selesai dilaporkan, dianalisis terutama oleh Badan POM ya. Jadi bagaimana keefektifan, kemudian efek sampingnya terutama yang penting. Jadi kejadian pasca imunisasi itu yang harusnya tunggu dulu laporan. Ditunggu dulu ya. Berarti pasca divaksin ya yang penting. Sekarang kita kembali lagi yang tadi Dokter Dewi kan mau akhir tahun ini. Tadi saya sudah tanya perjalanan, mobil ya, kemudian pesawat. Sekarang ini kan ya, tapi kita ngomong dari sisi lain. Kita sama-sama tenaga medis, tapi kita ngomong dari ekonomi. Nah, mereka kan pasti sudah membuka seperti tempat wisata, warung, kemudian kan kita juga makhluk sosial ya, kita juga berinteraksi dan saya tahu Dokter Dewi gemas kalau lihat gambar-gambarnya kayak sosial ini gitu ya. Kok kumpul-kumpul terus. Nah, sebenarnya gimana Dokter Dewi ya? Aman atau enggak sih nongkrong, ngafe di zaman sekarang ini? Atau aman yang penting pakai masker, tapi kalau makan gimana Dokter Dewi? Kayak gini nih kan saya mau minum sulit ini. Gak enak ada Satgas Covid ya kan. Gimana? Sama, sebenarnya saya juga bukan gemas karena ini, gemas juga orang juga kepingin jujur ya, gemas karena kepingin ngafe juga masuk silaturahmi ke yang lain-lain ya. Nah, tapi memang itu tadi PDJ, jadi kalau bisa ventilasi seperti ini terbuka. Nah, kalau misalkan nongkrong ya, nongki ya, itu kan beberapa memang seringkali ber-AC. Nah, itu tadi nongki loh, gaul Dokter Dewi. Dia sudah bosan kayaknya. Jadi memang ya kalau bisa, kalaupun memang itu harus ber-AC, memang kita satu jaga jarak dengan yang mungkin orang lain ya, yang meja lain begitu. Kemudian durasi, jadi memang ke situ untuk menikmati makanan. Nah, kalau pas makan tentunya harus dibuka maskernya, nggak mungkin. Jadi harus dibuka, kita buka dengan benar. Kadang kan sampai di dagu aja, nah itu takutnya akan tambah kotor. Untuk dagu yang tidak tertutup ini kena jilbab segala macam, tambah kotor dalamnya dan masuk kita. Langsung. Jadi lebih baik dibuka saja. Ditutup mungkin dengan pokoknya bawa alat gitu ya, plastik atau apapun lah, amplop atau apa. Betul. Dari itu kemudian kita makan. Dan kalau memang yang satu meja itu tidak serumah dengan kita, sebaiknya bergantian memang makannya, bukanya. Kalau yang satu rumah sih, mungkin suami istri nggak bisa lesen ya berarti. Berarti gantian. Jadi kalau saya makan, sana diem, wah bener-bener udah. Tapi temennya kelamaan, jadi habis semua. Lapar ya. Itu kan amannya Dok lah ya. Tapi kalau kita yakin yang sana juga menjaga, insya Allah. Renang gimana? Ya, betul sekali. Renang ini jelas tidak pakai masker ya. Iya. Jadi, dan bajunya juga ya pakai lah Dok. Ya. Kalau klorinnya air kolam renang sudah pasti dia klorinnya. Pasti mati masuk klorin. Cuman kan sambil berenang tuh kan kita juga mengembuskan napas, kemudian kita ngobrol napas. Iya. Ngobrol itu tadi. Berarti nggak usah ngomong aja. Pokoknya kemana-mana sendirian ya. Tapi sendirian beneran loh. Jaga jarak. Janganlah. Jaga jarak dengan yang lain, pengunjung yang lain. Gitu ya. Yang penting selama kita tidak aktivitasnya yang membahayakan tadi ya aman ya, berarti ya. Ya lewat ini droplet dan kontak tadi. Tuh ya, dengerin kalau yang suka nongkrong dan lain-lain, jadi harus tetap VDJ ya, ventilasi, jarak, dan durasi itu berapa sih? 20 menit? Terakhir sebenarnya 15 menit. Cuman beberapa diupdate bahwa sebenarnya tidak perlu durasi yang 15 menit pun juga bisa tertular. Kalau itu kegiatannya beresiko. Ya sekarang kan banyak yang rapat itu ya, para pejabat. Kadang-kadang ada teman saya nggak nyebut sih, ada dia direktur itu katanya kalau rapat gitu dia 20 menit terus kemudian dia istirahat keluar dulu masuk lagi gitu, ngaruh nggak sih sebenarnya? Salah satu penyiasatan cara ya. Oke. Jadi tidak terlalu lama dia terpapar di situ.
Sekarang yang terakhir nih, Dokter Dewi kan terjun langsung ya menangani pasien COVID. Nah, pesan buat masyarakat. Nah, ini mau liburan, ini saya nggak guyon. Ini pasti udah Bali udah pada ini destinasinya. Pesan buat masyarakat untuk yang mau liburan atau mengadakan perjalanan atau mau rekreasi lah untuk akhir tahun. Silakan, Dokter Dewi. Iya, sebenarnya pesan yang utama sih kalau bisa di rumah aja. Ya, maksudnya kalau tidak perlu sekali kita di rumah. Seandainya kita memerlukan ya bekerja dan juga mungkin tanda petik untuk karena alasan ekonomi, memang kita harus tadi ingat PDC dok lah. Jadi kita kalau kerja misalnya di ruang tertutup memang harus benar-benar strict ya, minimal pakai masker ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu sering mencuci tangan atau membersihkan tangan, bisa dengan sabun, air atau mungkin yang cairan pembersih tangan itu hand sanitizer. Iya, hand sanitizer. Kemudian juga jarak juga dengan orang yang tidak serumah gitu, atau dengan walaupun teman kantor misalnya seperti itu. Jadi tetap itu. Jadi nggak ada makan bareng ya, gantian gitu ya. Ya, jadi kita harus tetap berhati-hati ya, karena corona itu nyata dan ada ya Dokter Dewi ya. Ini bukan mitos tapi fakta. Pokoknya kita harus tetap menjaga kesehatan ya, imunitas ya Dokter Dewi ya, dengan istirahat yang cukup, terus kemudian makanan ya, olahraga. Tapi olahraganya juga harus yang ini ya, kalau sendirian gitu ya, bener-bener yang menjaga tadi ventilasi, jarak, durasi ya, sama 3M tadi. Sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang virus corona atau mau tanya tentang kesehatan kulit, boleh di kolom komentar, nanti bisa dijawab sama Dokter Dewi juga. Oke, udah dulu Wi, makasih ya. Kulit sehat with Dokla.